Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema. Kita memasuki masa Advent, karena itu hari ini kita akan membahas mengenai Allah yang tidak melupakan umatnya. Bacaan akan terambil dari Yesaya 49 ayat 8-21. Saya mengajak saudara sekalian untuk boleh membaca terlebih dahulu akan nats yang ada dan juga renungan dari aplikasi Gema sehingga boleh memperoleh gambaran yang menyeluruh akan bacaan kita hari ini. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan kami pada hari ini ya Tuhan, untuk kembali belajar firman-Mu, untuk kembali bersekutu dengan Engkau. Kami serahkan diri kami, biarlah firman-Mu boleh mengubahkan hati kami dan hidup kami. Kami berserah, biarlah Tuhan yang memimpin, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat, terambil dari Yesaya 49, ayat 8 demikian. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Kita melompat ke ayat 13. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di tapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Kita melihat 26b sebagai kesimpulan. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat, Allah Yakub. Saudara, melalui pembacaan hari ini kita melihat bahwa bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel mendengar ajakan Allah untuk bersorak dan bergembira. Karena Allah yang setia kepada janjinya menghibur dan menyayangi umatnya. Seperti yang tadi kita baca di ayat ke-13. Akan tetapi Israel justru berkata di ayat selanjutnya bahwa Allah telah meninggalkan dan melupakan mereka. Perkataan ini menunjukkan adanya keraguan-raguan akan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Walaupun hidup kita, ya, kalau kita bandingkan, saat ini mungkin berbeda dengan umat Israel yang berada di dalam pembuangan masa itu. Mungkin Tuhan izinkan kita juga berada, ya, atau pernah berada di dalam masa kesulitan hidup yang berkepanjangan, yang kelihatannya tidak pernah selesai, seperti menderita penyakit kronis atau ya penyakit akut yang membuat kita sangat tidak nyaman. Ataupun juga mungkin bukan penyakit atau bukan hanya penyakit, kita juga bisa mengalami kesulitan ekonomi yang tidak kunjung membaik, atau juga kita bisa mengalami masalah hidup yang lainnya. Nah, di dalam pergumulan kehidupan kita yang seperti ini, mungkin saja ada daripada kita yang bertanya, yang mempertanyakan kebaikan Tuhan dan berkata, mengapa Tuhan demikian tega terhadap saya? Mengapa Tuhan? Nah, kalau kita melihat kembali ke dalam pembacaan kita, Allah menjawab umat Israel melalui penggambaran sikap seorang ibu terhadap anaknya.
Umumnya seorang ibu memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan anaknya karena ia mengandung bayinya selama sekitar 9 bulan. Ya. Seorang ayah memiliki ikatan darah dengan anaknya. Sedangkan seorang ibu memiliki ikatan batin dengan buah dari rahimnya. Nah, meskipun demikian, ada juga memang kisah ibu yang mengabaikan anak atau menganiaya anaknya. Misalnya kita dengar ada kisah anak berusia 12 tahun yang ditelantarkan dan mendapatkan kekerasan fisik dari ibunya sendiri. Ya. Nah, walaupun ibu kandung bisa melupakan dan tidak menyayangi anak kandungnya, tetapi Allah menegaskan bahwa Allah itu tidak mungkin melupakan Israel. Allah menyatakan bahwa seperti seorang menato tulisan di tubuhnya, Allah menato atau melukiskan nama umat Israel di tangannya sendiri. Tembok-tembok yang merupakan simbol rasa aman dari kota di zaman kuno selalu ada dalam pandangan mata Allah. Dengan demikian Allah mengungkapkan bahwa ia tidak mungkin mengabaikan umatnya. Ia tidak mungkin mengabaikan umatnya. Ia selalu melindungi dan memelihara mereka. Kita melihat bahwa bukti paling jelas dari kepedulian Allah kepada manusia ialah kehadiran Allah secara fisik di antara manusia. Natal yang akan kita rayakan adalah bukti kasih Allah kepada dunia ini. Di Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita akan hal ini. Tidak ada seorang pun atau suatu hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Firman Allah menyatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Karena itu, apakah kita sudah belajar untuk lebih berharap dan percaya kepadanya? Yesuslah Juru Selamat kita, Allah yang sudah melawat, dan Allah yang berada di pihak kita. Karena itu tidak ada yang bisa melawan kita. Biarlah perenungan di masa Advent ini mengingatkan kita kembali ya Tuhan. Dan memberi kita kekuatan untuk terus percaya dan berharap hanya kepadanya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa seperti ibu yang mengasihi anaknya, demikian juga Engkau mengasihi kami anak-anak. Biarlah kedatangan Yesus Kristus di masa Natal ini mengingatkan kami kembali akan hal ini. Dan terus ya Tuhan kami berharap dan bersandar percaya hanya kepada kasih-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah terus ya Tuhan kami hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi ya Tuhan biji mata kesayangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.